Warga Tionghoa bahwa tahun baru itu adalah sesuatu yang pasti ada harapan, ya, pasti ada harapan. Dan secara khusus buat kita, biarlah kita memulai tahun ini lagi dalam penanggalan Tionghoa yang sudah sekitar 500 tahun lebih dari tahun Masehi, dan kita bersama-sama boleh merenungkan bahwa hidup ini adalah hidup yang tentu bukan hanya sekedar kita hidup, tapi kita memiliki hidup yang juga memiliki hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu, lepas dari segala tradisi Imlek yang kita tahu bahwa memang Imlek itu kebiasaan untuk kumpul keluarga, semua sejauh dari mana saja bisa kumpul keluarga untuk mewujudkan bagaimana keluarga itu terus terjaga hubungannya. Kemudian kita juga tahu beberapa tradisi yang baik dari Imlek ini menyadarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak harus menghormati orang tua. Ya, sebabnya menghormati orang tua itu adalah juga perintah Tuhan. Ya, di dalam kekristenan 10 hukum juga mengingatkan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan itu bukan dilakukan ketika orang tua meninggal, tapi ketika mereka masih hidup. Nah, kita juga diingatkan bahwa menghormati orang tua juga diwujudkan dengan bagaimana kita mau mengikuti apa yang sudah dinasihatkan orang tua. Kemudian ada satu hal juga, hari ini kita semua pakai merah. Kenapa ya? Merah, dan kalau ada versi cerita begini, itu roh jahat itu takut dengan warna merah. Lepas dari soal kita tidak percaya kepada hal itu ya, tetapi merah sebagai lambang kebahagiaan, lambang di mana berlimpahnya keberuntungan, berkah. Dan semua kita tahu bahwa ketika memberikan angpau sebagai tanda berkat, harapan dari orang tua, ketika memberikan angpau di amplop merah, itu bagian dari mana dia mau mengalami berkat itu bagi anak-anak dan juga bagi keturunan. Kemudian kita juga diingatkan bahwa Imlek ini juga menjadi wujud di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa semua bangsa, termasuk orang Tionghoa, adalah bangsa yang juga dikasihi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita masuk dalam Imlek, kita juga diingatkan bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang di atas segala-galanya itu mengatasi semua budaya manusia, termasuk budaya orang Tionghoa. Dan ketika budaya itu ada orang-orang Kristen yang sudah percaya Kristus, budaya itu mengalami transformasi, pembaharuan. Kita tidak lagi menyembah kepada yang lain-lain, hanya kepada Allah yang sumber dari kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita tadi sudah membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 sampai 14. Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo pada masa tua. Ketika Salomo menulis ini, dia sudah melalui kehidupan yang begitu macam keadaannya. Pada masa muda, Salomo menuliskan Kidung Agung. Terus dalam masa kehidupannya, kerajaannya, dia menulis Amsal. Dan pada akhir hidupnya, masa-masa tua, dia menulis Pengkhotbah. Nah, kalau kita mempelajari lebih dalam, ternyata kitab Pengkhotbah ini Salomo memaparkan banyak hal sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa hidup ini sia-sia. Masih koma ya. Hidup ini sia-sia tanpa Tuhan. Itu sebabnya berkali-kali, beberapa kali diulang bahwa manusia itu harus takut akan Tuhan. Ada waktu untuk makan dan sebagainya, tetapi akhirnya harus disadari Tuhan memang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi pelajaran berharga tentang waktu, bahwa
kita harus takut akan Tuhan, supaya kita mengerti bahwa waktu yang indah itu, yang dari Tuhan itu, hanya didapat oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, bicara hikmat di dalam kitab Pengkhotbah ini dan juga di dalam Amsal, berkali-kali diulang hikmat itu tidak terlepas dengan takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak takut Tuhan. Di dunia ini memang begitu banyak para ahli filsafat, tokoh-tokoh politik, ekonomi yang punya statement-statement yang sangat berarti, yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat, ada moto hidup dan sebagainya. Tetapi kebenaran firman Tuhan, apa yang ditulis dalam Alkitab, itulah satu-satunya hikmat yang benar, yang membawa setiap orang tidak hanya hebat di dunia ini, tetapi hubungan dengan Tuhan itu akan membawa dia semakin luar biasa. Apa yang akan kita lihat pada hari ini? Hikmat yang benar di dalam bacaan kita tadi, khusus dalam ayat 11 sampai 14, mengingatkan kita bahwa sehebat apapun orang, sekuat apapun manusia, bahkan ketika dia memiliki begitu banyak prestasi, akhirnya harus mengakui bahwa takut akan Tuhan itulah segala-galanya dalam hidup ini. Sebelum kita masuk di dalam poin yang akan saya uraikan, saya sedikit menyinggung di dalam ayat pasal 6, Pengkhotbah pasal 6, tentang apa yang pengkhotbah ini gambarkan tentang kesia-siaan kehidupan. Kita bisa perhatikan, yang pertama, kesia-siaan kehidupan itu berbicara tentang kekayaan. Tuhan mengaruniakan kekayaan, ya. Tetapi juga Tuhan mengaruniakan kuasa untuk menikmati kekayaan itu. Betapa sia-sianya hidup ini kalau kita punya kekayaan tetapi tidak punya kuasa untuk menikmati kekayaan. Nah, disinilah kita akan mengakui bahwa ketika Tuhan memberikan berkat kekayaan, Tuhan juga akan melengkapi kita dengan kemampuan untuk menikmatinya. Ada begitu banyak orang mampu mengumpulkan harta, punya banyak sekali aset, tapi dia tidak bisa menikmati itu. Dia selalu dihantui dengan ketakutan, bahkan dia tidak pernah puas. Hidupnya selalu penuh dengan keluhan, dipenuhi dengan kekhawatiran, padahal punya begitu banyak harta. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya hati yang bersyukur, kepuasan, bahkan dapat menikmati kekayaan yang dimiliki. Kemudian bicara yang berikut, bicara keturunan. Punya banyak anak, kemudian panjang umur, tapi tidak pernah puas dengan banyaknya keturunan. Kita sekarang mungkin anak mesti dibatasi 1 atau 2, mungkin karena faktor ekonomi. Kalau dulu anaknya bisa 1/11, bisa puluhan anak. Tapi ternyata mempunyai keturunan dan panjang umur. Dikatakan di situ di dalam ayat yang ketiga, pasal 6 ayat 3, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Ya, ini satu ungkapan daripada penulis pengkhotbah ini. Ternyata keturunan, apa artinya punya banyak anak, panjang umur, tetapi akhir hidupnya tidak ada kesenangan dan bahkan tidak diperhatikan. Ada bagian lain, banyak orang lebih baik, dia dikatakan anak gugur itu lebih baik daripada orang yang punya banyak keturunan.
Kemudian kesia-siaan itu diungkapkan juga dengan jerih payah yang dilakukan untuk mulut tetapi tidak terpuaskan. Kita bekerja untuk makan, ya, tapi ketika kita makan, kita pun dapat kemampuan untuk bekerja. Kemudian kesia-siaan itu juga bicara tentang pengetahuan, kata-kata. Banyaknya kata-kata menjadi lebih banyak lagi kesia-siaan. Di dalam Yakobus juga diingatkan supaya kita mendengar dan kemudian lambat untuk berkata-kata. Bapak Ibu, begitu banyak hal yang kita hadapi setiap hari. Semua ada yang baik, ada juga yang buruk. Tetapi di antara hal-hal itu mengingatkan kepada kita harus memiliki hikmat, yaitu takut akan Tuhan dan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Ayat 11-14, mari kita perhatikan. Tadi kita sudah baca di pembukaan. Hikmat yang benar pertama akan dikatakan sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ketika berbicara hikmat yang benar, digambarkan dia sama baiknya dengan warisan, bahkan lebih baik dari warisan. Bapak Ibu, kita semua pasti menerima warisan, juga sebagai orang tua akan memberikan warisan. Tapi ketika berbicara warisan, digambarkan warisan itu tentu sesuatu yang benar-benar dipersiapkan dengan baik, sesuatu yang benar-benar kita menghargainya, bahkan sebagai milik pusaka yang akan diteruskan bagi keturunan kita. Adakah seorang orang tua yang mungkin tidak pikir, ya sudah, anak saya yang penting dipersiapkan, dia memiliki ini dan itu. Ternyata bukan soal harta. Warisan yang sebenarnya ialah ketika orang tua itu mempersiapkan anak itu memiliki takut akan Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, sehingga dia bisa membedakan mana hal-hal yang baik di dunia ini. Ya. Karena persoalan terjadi ketika orang membiarkan anaknya sembarangan, akan kehilangan nilai-nilai yang benar dalam hidup. Ketika berbicara tentang warisan ini, kita perhatikan kalimat selanjutnya. Karena keuntungannya merupakan keuntungan bagi semua orang yang melihat matahari. Ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Warisan itu digambarkan dengan perlindungan yang bersifat uang juga, perlindungan uang. Dan kita semua sadar bahwa memang kita membutuhkan uang. Kita juga membutuhkan hal-hal yang mendukung kita di dalam rencana-rencana ke depan. Nah, uang dikatakan perlindungannya sangat berguna bagi orang-orang yang memilikinya. Tetapi orang yang memiliki uang dan tetapi tidak memiliki hikmat, bagaimana dia dapat mengalami pemeliharaan daripada Tuhan? Ternyata hikmat itu melebihi perlindungan daripada uang. Bapak Ibu, kita semua punya planning ke depan, perencanaan menghadapi setiap situasi yang berubah. Agen-agen asuransi pasti berusaha ketika kita membuka usaha, ketika kita memulai sesuatu ini, menawarkan jasa asuransi. Dengan ada yang protek jiwa, asuransi jiwa, ada yang protek kecelakaan, ada yang protek ketika usaha kita mengalami masalah, dan banyak sekali proteksi yang dibuat. Tetapi kita melihat di sini orang yang Tuhan inginkan, ketika memiliki takut akan Tuhan, dia tidak akan takut dengan setiap situasi, termasuk masalah keuangan. Dan itulah yang kemudian dipertegas lagi
bahwa warisan yang dimiliki adalah hikmat yang takut akan Tuhan itu. Dalam ayat 4 ayat 13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kekuasaan Allah, kedaulatan Allah, sifat-sifat Allah, Allah yang tidak tertandingi itu harusnya menjadi andalan kita. Berkali-kali memang kita selalu digoda, dan jangankan bilang jemaat, hamba Tuhan pun seringkali tergoda dengan hal ini. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang bisa melawannya. Kalau sudah dibengkokkan, adakah yang bisa meluruskan? Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, itu tidak ada yang bisa melawannya. Nah, ketika kita bicara tentang perlindungan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, mari kita percaya bagian ini. Siapakah yang meluruskannya? Manusia mungkin punya ide-ide cemerlang. Bapak Ibu, kita selalu diingatkan dengan cerita Titanic, ya, film Titanic. Kapal yang begitu megah, wah bangga sekali yang buat. Sampai berkata, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Tapi apa yang terjadi? Dia menabrak karang dan tenggelam. Manusia dengan kesombongan mengatakan Tuhan tidak bisa. Kemarin juga saya dapat sebuah video tentang pelawak. Itu dia divaksin sudah 3 kali. Bahkan dalam lawakannya dia berkata, Yesus tidak ada kuasa yang pengaruh, kemudian dia jatuh terbanting di sini. Saudara, jangan main-main. Ketika kita meyakini nama Tuhan, nama Yesus, jangan dijadikan candaan. Ya, Tuhan kalau sudah membengkokkan sesuatu, tidak ada yang bisa meluruskan. Disinilah pengakuan kita yang penting, bahwa situasi apapun, kondisi apapun, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa, berdaulat, dan dialah di atas segala-galanya. Segala budaya yang sedang kita hadapi sekarang juga ada di bawah kekuasaan Tuhan. Adanya Imlek pun kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan tersendiri untuk orang Tionghoa. Ya. Bertahun-tahun menghadapi berbagai gejolak-gejolak, dan mereka menghadapi sejarah yang panjang. Tapi di tengah-tengah itu ada orang-orang yang bisa dimenangkan bagi Tuhan. Kemudian mari kita melihat pekerjaan Tuhan tidak hanya berbicara tentang apa yang dia maha kuasa, tapi mari kita lihat ayat yang ke-14. Pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Semua hari pada dasarnya baik, tetapi mengapa kita harus hadapi sesuatu yang tidak baik? Satu contoh, waktu kami harus mengungsi di sini, kami waktu itu berpikir, Tuhan kan situasi ini sih bisa berubah-berubah. Waktu itu saya dengan istri hanya tinggal berpelukan saja. Sementara tembakan-tembakan di luar, situasi chaos terjadi. Pikiran kami ya sudah, kalau kami harus mati di sini, mati. Tetapi kami percaya bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi dalam saat yang sama Bapak Apung kemudian telepon, contoh siap kita dijemput dan kami keluar ke bandara. Tapi dalam saat itu saya mengerti, hari mujur, hari malam Tuhan izinkan untuk kita alami. Jadi masa-masa yang dimana kita sukses, kita gagal, di situ dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja melalui hari-hari itu. Bapak Ibu, kiranya di tahun baru ini kita punya wawasan tentang Tuhan itu semakin dalam, semakin kuat dengan Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik, tetap baik untuk kita.
Apalagi kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Masakan keselamatan yang sudah diberikan dalam diri kita itu dirampas, terlepas. Karena di dalam tangan Tuhan itulah kita dipelihara. Bapak Ibu, biarlah tahun dalam peringatan Imlek kali ini kita mengerti bahwa hidup kita itu di dalam kedaulatan dan pemeliharaan dari Tuhan. Allah yang bekerja, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Allah yang juga bekerja melalui hari-hari kita. Hari yang terlihat mujur, hari yang terlihat malam, tapi di balik semuanya itu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya ingin kita memperhatikan dua hal penting sebagai aplikasi di dalam hidup kita ketika kita memiliki hikmat yang benar, takut akan Tuhan. Yang pertama itu ada di dalam ayat yang ke 1 sampai 10. Nanti dapat diperhatikan, saya hanya tuliskan poinnya. Orang yang memiliki hikmat yang benar, dia diberi kemampuan untuk mengetahui dan menentukan yang lebih baik. Ya, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Pasti kita bilang, kan minyak yang mahal bagus dipakai tiap hari. Tapi apa artinya nama yang harum lebih baik dari minyak yang mahal? Bisa kita pakai minyak yang mahal, tetapi jangan lupa nama yang harum lebih baik. Kemudian ayat berikutnya, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Berarti tidak boleh ke rumah pesta. Boleh saja ke rumah pesta, tapi lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Disitulah kita belajar tentang nilai kehidupan. Kadang-kadang begini, bahkan sering ke rumah pesta membuat kita lupa. Kita lupa tentang nilai hidup kita. Tapi ketika ke rumah duka, kita akan diperlihatkan akhir hidup manusia apa yang sudah dibuat. Nah, menyadarkan kita juga tentang hari kematian, ya. Hari kematian lebih baik dari kelahiran. Kok begitu? Kita semua kan dunia ini berpikir lebih baik jangan mati dulu, mau hidup terus. Bukan soal mau hidup terus, tetapi kita melihat bahwa hari kematian itu menunjukkan apakah kita finishing well atau kita buruk mengakhiri hidup ini. Finishing well itulah sebuah harapan yang harusnya terus kita jalani sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita adalah orang-orang yang mengakhirinya dengan baik. Kalau lahir kita menangis, semua tertawa. Tapi pada waktu meninggal, apakah kita tersenyum? Memang semua yang kita menangis, kita pergi. Tetapi hari kematian itu memberi pelajaran yang jauh lebih baik daripada hari kelahiran. Kemudian berbicara yang lebih baik lagi, kita dapat menemukan dan menentukan tentang akhir suatu hal lebih baik dari awal. Ketika kita mulai menanam, kita tentu akan menuai apa yang akan menjadi target dan harapan kita. Kita mulai, tetapi akhirnya akan menunjukkan apakah kita orang yang setia, apakah kita seorang yang terus memiliki integritas, apakah kita juga memiliki tuaian kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai waktu mati kita dikenal sebagai penjahat. Waktu mati kita meninggalkan masalah begitu banyak. Tapi biarlah akhir itu akan menunjukkan sesuatu yang telah kita tinggalkan, wariskan yang bernilai. Kemudian panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Artinya tentang kemarahan dijelaskan, ya, jangan lekas marah. Amarah itu justru menunjukkan kebodohan kita. Lebih baik kita bisa menahan diri, memikirkan baik-baik sebelum kita marah. Kemudian kita juga dikatakan apa yang sedang kita lihat di masa lalu. Di dalam ayat yang ke-10
Kita perhatikan. Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Kita mungkin bisa bertanya-tanya tentang kehidupan ini. Tapi ketika kita bertanya dan mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, ada sesuatu yang sebenarnya menurut saya berarti dia tidak memikirkan dengan hikmat. Apa yang dikatakan di sini juga, orang yang takut akan Tuhan akan mengerti bahwa hidupnya pada masa lalu sudah berlalu. Sama seperti yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Dan kita semua harus memiliki seperti itu. Hidup yang lalu jangan lagi, kita kembali ke masa lalu. Pada renungan kemarin ada sesuatu yang sangat menyentil ya. Istri Lot diingatkan jangan menoleh ke belakang. Tapi begitu dia menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Ya. Kemudian diceritakan itu, khusus anak itu bilangnya jangan menoleh ke belakang. Kemudian dia bilang kepada ibunya, kemarin dia supir mobil dan kemudian dia menoleh ke belakang, tiba-tiba jadi tiang listrik. Maksudnya dia tabrak tiang listrik. Saudara, menoleh ke belakang itu bisa bermasalah ketika kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak mengingat masa lalu, ya. Tetapi jangan kembali ke masa lalu. Jangan ulang lagi yang masa lalu. Maju ke depan. Di tahun baru ini pasti banyak harapan. Jangan lagi masa lalu di mana kita selalu dihantui dengan berbagai masalah. Tinggalkan, kita maju ke depan. Kemudian orang-orang yang berhikmat akan bercermin diri. Ayat 15-22 saya simpulkan harus memakai cermin. Cermin kesalehan dan kefasikan. Nanti Bapak Ibu dapat memperhatikan mengapa kita harus lihat kesalehan dan kefasikan dalam hidup ini. Melihat orang saleh, melihat orang fasik, melihat orang baik, melihat orang jahat, melihat orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan melihat orang fasik. Supaya apa? Kita dapat merefleksikan itu dalam diri kita. Saya ajak kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 dan sampai dengan ayat yang ke-18. Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Adalah baik kalau engkau memegang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Tuhan luput dari kedua-duanya. Ini pertanyaan yang sangat membuat kita berpikir. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu jahat, kemudian jangan bodoh. Tapi kemudian orang yang takut akan Tuhan luput dari hal itu. Karena dia bisa merefleksi diri. Dia bisa menilai dirinya apakah dia ada di dalam posisi yang baik. Dan akhirnya hikmat yang benar itu memberi kekuatan. Kita perhatikan ayat yang ke-19. Kekuatan itu sama seperti 10 penguasa dalam kota. Orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat yang benar, tidak dapat dibandingkan. Dia bisa melebihi dari penguasa-penguasa kota. Kemampuannya dalam pengambilan keputusan, kemampuannya di dalam memikirkan hari-hari depan ada bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hikmat itu menjaga, ya. Di akhir dari bagian ini ayat yang ke-21
Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang lain. Saudara, hikmat orang yang takut akan Tuhan, ketika dia merefleksikan diri, dia akan dapat menjaga perkataannya. Ya, mendengar dengan lebih bijak dan juga menjaga kata-katanya ketika dia mengucapkan. Karena ketika kita merefleksikan diri, kita akan diingatkan, jangan sampai kita pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan kata-kata seperti itu akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan dikuasai oleh dunia ini. Bapak Ibu, akhirnya saya mengingatkan kembali, biarlah takut akan Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menemukan dan menilai mana yang lebih baik, kemudian bisa bercermin diri dengan hal yang jahat, hal yang baik, supaya kita dapat memilih mana yang tepat buat kita. Tuhan tidak hanya mengaruniakan kekayaan buat kita, tapi Tuhan juga mengaruniakan kuasa untuk menikmatinya. Tuhan tidak hanya memberikan pengetahuan bagi kita, tapi Tuhan ingin agar pengetahuan kita itu juga menjadi sesuatu yang terus berguna, sehingga hidup ini tidak sia-sia. Saya banyak belajar inspirasi yang bagus dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu memang salah satu yang selalu mengingatkan kita ada di dalam tulisan daripada Salomo. Memang Salomo tidak sempurna, tetapi Salomo adalah orang yang belajar. Dan pertama kali dia minta bukan kekayaan, tapi dia minta hikmat untuk dapat memimpin bangsa. Saudara, ketika dia memimpin bangsa dengan hikmat dari Tuhan, kekayaan itu datang dengan sendirinya. Pengaruhnya, kekuasaannya, kesuksesannya. Memang di tengah-tengah berbagai situasi, dia pernah bergumul dengan begitu beratnya tantangan hidup ini. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang akan melihat hal-hal yang baik yang akan dialami dalam hidup ini. Tuhan menolong kita. Saya memberikan selamat buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus di dalam kuasa Tuhan. Di tahun yang baru dalam penanggalan orang Tionghoa, kita melihat bahwa tahun ini pun adalah tahun yang sebenarnya Tuhan mau memberkati kita. Apapun sio Bapak Ibu, apakah sio kelinci, saya sio kuda, tetapi hidup saya di dalam tangan Tuhan, ya. Karena berkat itu dari Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun latar belakang kita, mungkin kita sedang dipengaruhi dengan tanggal kelahiran kita, tapi biarlah kita kembali bahwa hikmat yang dari Tuhan itu warisan untuk kita jauh lebih baik daripada bagaimana perlindungan. Itu sebabnya biarlah kita semua tetap maju bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah, ya. Tahun-tahun ke depan mungkin sulit, tapi tahun-tahun ke depan pun Tuhan terus bekerja. Apakah itu sesuatu yang mujur atau sesuatu yang malam, tapi Tuhan ada untuk bekerja untuk kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh dalam Engkau mengajar kami. Kadang kami tidak mampu mengerti, tetapi di dalam hati yang takut akan Tuhan, Engkau membuka rahasia ini bagi kami. Hidup kami bukan ditentukan oleh hari-hari penanggalan-penanggalan, tetapi di balik semua itu Tuhan, kami belajar
bahwa Engkau di atas segala-galanya. Engkau menjadikan hari ini, Engkau juga memberikan hari ini kepada kami. Tapi kami pun belajar, apakah hari itu kami melihat sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Tetapi Tuhan selalu baik di dalam hidup kami. Terima kasih, ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk tidak melupakan Tuhan dalam pilihan-pilihan yang kami lakukan. Ketika kami harus memilih dari sekian banyak, kami dapat melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami ketika kami harus hidup di dunia ini, melihat orang-orang saleh, melihat orang-orang jahat. Biarlah kami tetap merefleksi diri. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua ini, segala kemuliaan buat Tuhan. Dan biarlah berkat, damai sejahtera, kebahagiaan yang daripada-Mu selalu memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.